Inilah 4 kendala pihak kepolisian usut kasus meninggalnya Brigadir J di rumah Verder Y. Sambo. Ada yang bersihkan TKP. Berikut kendala yang diduga dihadapi polisi dalam mengungkap kasus ini sebagaimana dirangkum tribunnews.com, Kamis, tanggal 4 Agustus tahun 2022. 1. TKP telah dibersihkan. Diduga tempat kejadian perkara, TKP, yakni di rumah dinas Verdi Sambo sudah dibersihkan. Di rumah ini konon kabarnya terjadi penembakan yang menewaskan Brigadir J. Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara, Hermawan Sulistyo, mengatakan TKP sudah dibersihkan. Menurut Hermawan ialah Kombes Pol Budi Herdi Susianto yang waktu itu menjabat Kapolres Jakarta Selatan yang membersihkan TKP. Kombes Pol Budi Herdi Susianto sudah dinonaktifkan sebagai Kapolres Metro Jakarta Selatan sejak Rabu, tanggal 20 Juli tahun 2022 lalu. Polisi waktu itu menjelaskan, penonaktifan ini merupakan imbas dari kasus polisi tembak polisi yang diduga melibatkan Brigadir J dengan Baradae di kediaman Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo. Tetapi, alasan sesungguhnya dibalik penonaktifan Kombes Pol Budi Herdi Susianto karena diduga membersihkan TKP. Berdasarkan aturan, tegas Hermawan Sulistyo, TKP tak boleh dibersihkan. Bukti-bukti fisiknya itu pada enggak ada gitu, pada hilang, karena TKP-nya dibersihkan, ucap Hermawan Sulistyo dalam Breaking News Kompas.tv, Rabu, tanggal 4 Agustus tahun 2022. Itu makanya Kapolresnya dicopot karena TKP kok dibersihkan. TKP kan enggak boleh dibersihkan, imbuh Hermawan Sulistyo. Hermawan menuturkan, akibat dari bukti fisik yang tak ada dan TKP yang dibersihkan, kini Polri tidak cukup kuat buat berargumen soal dugaan keterlibatan Irjen Verdi Sambo dalam tewasnya Brigadir J meskipun memang ada banyak pelanggaran kode etik yang menurutnya sudah dilakukan Propam Polri di TKP meninggalnya Brigadir J2. HP Brigadir J hilang. Selain itu, Hermawan Sulistyo berkata, bahwa telepon seluler atau handphone, HP, milik Brigadir J tak ditemukan. Kalau untuk pembuktian lebih dari itu, kita harus nunggu bukti. Ini enggak ada HP, Brigadir J, HP yang disita. HP baru semua, ucap Hermawan Sulistyo. Hermawan Sulistyo juga memahami, jika publik akhirnya menganggap pihak kepolisian menutupi kasus Brigadir J, padahal tidak, memang itu bukti-bukti fisiknya itu enggak ada, enggak ditemukan. Nah, apakah dihilangkan atau rusak atau benar itu masih dicari, tanpa bukti. Itu argumen polisi akan sangat lemah. Apakah masuk pasal 340 atau 338 ini kan jadi perdebatan, ungkap Hermawan Sulistyo. Seperti diketahui, berulang kali Kamarudin Simanjuntak selaku kuasa hukum Brigadir J sering menanyakan keberadaan HP kliennya. Tetapi Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menerangkan, saat ini HP sudah berada di Pusat Laboratorium Forensik, Puslab 4. Polri sudah ada di Lab 4, Laboratorium Forensik Polri, ucap Dedi waktu dihubungi, Rabu, tanggal 3 Agustus tahun 2022. 3. Saksi tutup mulut. Hermawan Sulistyo pun mengatakan, hampir semua saksi-saksi yang dimintai keterangan soal tewasnya Brigadir J melakukan gerakan tutup mulut. Hermawan menyebutnya GTM atau gerakan tutup mulut. Terus saksi-saksi kan enggak mau ngomong selama ini, saksinya GTM semua alias gerakan tutup mulut, ucapnya. Apakah karena ini pressure, intervensi, obstruction of justice atau apa? Kita belum tahu karena belum dibuka semuanya, ucapnya menambahkan. Kendala lainnya tentang CCTV di rumah dinas rusak. Pekan lalu, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo memberikan penjelasan terkait simpang siur temuan CCTV terkait kasus kematian Brigadir J. Dirinya mengatakan, masih banyak narasi liar dan mempertanyakan soal CCTV itu. Pasalnya, dikatakan kepolisian sebelumnya ada kerusakan CCTV di TKP, atau kediaman Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Masih banyak yang beredar di media bahwa CCTV rusak,
Kemudian kenapa ditemukan CCTV yang lain? Ini saya perlu luruskan biar tidak lagi berpersepsi lagi sehingga muncul spekulasi yang membuat masalah ini tidak clear. Ucap Dedi dalam tayangan live breaking news Kompas TV, Sabtu, tanggal 23 Juli tahun 2022. Irjen Dedi menegaskan, CCTV yang rusak itu cuma di kediaman Irjen Verdi Sambo. Sementara untuk CCTV yang ada di sekitar kawasan TKP itu tidak rusak dan sudah ditemukan oleh penyidik. Adapun saat ini, rekaman CCTV yang ditemukan penyidik masih dalam pemeriksa oleh Laboratorium Forensik, Lab4 Polri. Yang rusak itu CCTV yang di TKP, tapi CCTV yang ada di sepanjang jalur ini, sekitar TKP ini sudah ditemukan oleh penyidik. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.